Allah itu wujud. Apa arti wujud? Adinda ada nggak? Allah ada, Adinda ada, saya ada. Apa beda adanya kita dan adanya Allah? Hah? Oke, bagus. Coba lihat, itu benda hidup atau benda mati? Ini benda hidup apa benda mati? Itu benda hidup apa benda mati? Benda itu tulis, hafalkan kalau nggak bawa catatan. Disebut jisim, jismun atau jisim. Jisim itu kalau dibagi. Jadi kalau Adinda tuh diambil dagingnya sekete, dibagi, kemudian paling kecil dari pembagian itu disebut dengan, tolong hafalkan, jauhar. Jadi disebut biji, inti. Adinda itu semua, baik yang di belakang ataupun di depan, laki atau perempuan, banyak enggak bahan di tubuhnya? Ada kulit. Yo. Itu punya kulit enggak tuh? Yang berisik. Punya kulit enggak kalian? Atau tuh enggak punya kulit tuh? Tengkorak. Tengkorak hidup. Kulit membalut daging. Tuh yang berisik punya daging enggak? Punya daging enggak? Lebar daging muka kalian. Bayangkan kalau ada tengkorak nggak ada dagingnya, berarti sudah ada kulit daging. Nah, ada tulang nggak di dalamnya? Berarti sudah terdiri dari bara buah. Ada darah nggak? Udah banyak ya? Udah banyak. Kalau itu dibagi paling, misal dagingnya dibagi paling kecil disebut dengan jauhar tuh digabung. Jadilah muka kalian tuh jadi banyak. Jadi kalian Ambo termasuk gabungan dari jauhar, gabungan dari inti disebut saripati tanah. Setelah digabung bernama jisim. Apa namanya? Jisim itu butuh tempat. Jisim butuh apa? Tempat. Coba Adinda duduk, ada tempat enggak? Bisa ngawang enggak? Bisa. Jomblo. Bisa ngawang enggak? Kalian bertempat atau bukan? Di mana tempatnya? Di bawah? Namanya apa Bu ya? Aula. Musola. Kirain ruangan H tuh. Darurat kan dulu satu ruangan H. Oke, ini tempat bukan? Di bawah tempat kita membutuhkan space sebesar apa? Badan kita sebesar seluas itulah yang kita butuhkan tempat. Karena kita benda. Benda atau jisim, perhatikan. Jadi buat panah, jisim ada dua panah terbagi dua. Ada jisim yang keras, kasar, nyata. Itulah badan hawa, tubuh hawa, benda-benda di sekitar. Coba pegang kawannya, lihat dulu kawan waktu. Disebut jisim kasar. Disebut jisim apa? Bahasa Arabnya kasif. Apa arti bahasanya? Kasif pakai ta. Kucing yang lari itu masuk mana tuh? Oke. Coba ada cahaya nak? Cahaya, coba pegang cahaya.
Kalau tangan sampai kepada lampu, itu megang lampu, megang bola atau megang lampu atau megang cahaya? Beda gak lampu dengan cahaya? Coba pegang cahaya. Tidak bisa ya. Karena tidak bisa dipegang, kecuali namanya sinur. Ada nur nggak? Kalau sinur bisa dipegang, tapi kalau nur nggak bisa di. Nur artinya cahaya. Cahaya matahari bisa dipegang nggak? Cahaya matahari. Tapi bisa dirasakan nggak? Cahaya ini bisa dipegang nggak? Tapi bisa dirasakan nggak? Bisa. Oke. Karena bisa dirasakan disebut benda halus. Jisim latif, jismun latif. Dah. Cahaya itu butuh ruang dan tempat. Adinda belajar fisika bukan? Dunia antariksa. Matahari punya cahaya. Yo. Betul? Kecuali Syams, ada namanya Syamsu? Ada Syamsu Rijal, matahari laki-laki. Syamsu Gombal, matahari gombal. Syams, matahari. Cahaya matahari yang sampai kepada bumi itu bergerak selama 8 menit baru sampai ke bumi. Baru tahu? Coba tanya nanti ke guru fisikanya, benar atau tidak tuh, jangan-jangan salah lagi. Oke, jadi matahari mengeluarkan cahaya, nur. Dia cahaya itu bergerak, butuh ruang enggak? Butuh tempat. Sampai di bumi berapa lama jaraknya dari awal sampai akhir? 8. Coba Adinda pernah enggak melihat bintang kedip-kedip? Di kijoknya ada bintang. Syukur-syukur bintang sekolah. Kiranya bintang di langit. Itu bintang kedip-kedip, bukan berarti bintangnya menghijau awak Anda. Cahaya bintang itu dihambat oleh ruang, nyograk, karena ada pembatas. Cahaya itu kemudian hilang, lalu muncul, hilang, lalu muncul. Makanya berkedip-kedip. Tandanya bintang itu jauh. Matahari pernah berkedip nggak? Bahaya kalau matahari pernah Orang kusuf saja gerhana langsung rame, apalagi matahari berkedip, kiamat dunia. Ya, sudah paham? Allah itu bukan benda, baik benda yang keras ataupun benda yang halus. Tadi sifat benda apa? Ambo benda, Adinda benda, butuh tempat nak? Arah atas, arah bawah. Coba bayangkan wujud saya tapi tidak di suatu tempat. Bisa nak? Bisa? Coba kalian bayangkan wujud kawan tapi tidak di rumah, tidak di bumi, tidak di langit. Kalau tidak ada di mana-mana berarti tidak ada. Allah itu bukan benda. Karena Allah bukan benda, Allah perlu tempat nggak? Nggak perlu tempat. Jadi kalau disebutkan Allah bersemayam di atas aras, itu bukan menempati aras. Disebutkan turun ke bumi, ke langit bumi, langit dunia, bukan berarti pindah-pindah. Sebab Allah bukan benda. Nanti salah satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah mengajarkan Allah di atas. Kinilah mulai masuk ke Pariaman. Mulai hati-hati. Betul Bu ya? Lah mulai masuk ke tanah Pariaman. Aneh,
orang piaman kok ada yang bukan ahlus sunnah. Mulai aneh. Mau dibiarkan itu? Dan ada salah satu tamakan, nggak tamat ya sih Korea, pindah kali ya. Pindahan dari Nurul Yakin ringan-ringan yang meyakini seperti itu. Nya pernah sekolah di Siko, pindah. Ketika pindah puluh keyakinannya, meyakini Allah berada di suatu arah, yaitu arah yang tinggi. Jadi Allah perlu tempat? Allah tidak perlu tempat. Karena Allah tidak perlu tempat, berarti tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa Jadi Allah itu adalah kekuatan yang maha sempurna sehingga kita tidak bisa membayangkan. Coba di antara adinda ada yang tahu berapa luas dari bumi? Tidak tahu bukan berarti tidak ada. Adinda lihat nggak langit kedua? Langit ketiga? Serius? Ya, kecuali lantai 1, lantai 2. Itu bukan langit ya. Kita tidak lihat bukan berarti tidak. Kini anak SMA, SMK lah banyak menjadi ateis. Ateis tahu ateis? Tidak teis, percaya Tuhan. Ateis tidak percaya. Mereka itu kini mengatakan Allah, mengapain meyakini sesuatu yang tidak tampak? Berartinya tidak faham tentang jisim, tidak faham tentang Allah itu bukan jisim, makanya tidak tampak oleh bukan benda. Bisa tidak didengar dengan telinga? Tidak, sebab Allah bukan benda. Oke, dah faham? Itulah yang bernama Allah Maha Sempurna, tidak bisa dibayangkan, berbeda dengan benda-benda. Itulah makna Allah wujud qidam baqa. Yang terakhir mukhalafatuhu, yang berbeda dengan hawadis, benda-benda alam semesta yang semuanya bersifat baharu. Kira-kira itu